Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya, Pastor Glenn Latuheru, dapat menyapa setiap umat Tuhan malam hari ini melalui program Bible and Bed. Kita bersyukur saudara, karena Tuhan tolong kita melewati sepanjang hari ini. Tuhan sertai kita dalam setiap tugas dan aktivitas kita. Kita percaya tangan Tuhan yang pelihara kita, maka tidak kekurangan suatu apapun kita. Tangan Tuhan yang tolong kita, amanlah hidup kita. Sehingga sebelum kita beristirahat malam hari ini, saya akan kembali mengajak setiap kita melalui program Bible and Bed ini untuk merenungkan firman Tuhan agar pikiran dan hati kita kembali disegarkan, kembali dinetralisir gitu ya kan, dengan janji-janji Tuhan, dengan firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini, buat malam yang luar biasa yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan bawa kami, sehingga kami boleh ada di saat yang indah ini. Sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami dalam kebenaran yang memerdekakan kami. Kami perlu firman-Mu, bersabdalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kita harus mesti kudu wajib berpaut kepada firman. Ya, karena ingat firman Tuhan itu berkuasa. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita mendengarkan berita-berita, kita mendengarkan omongan-omongan orang, ya kan? Kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, maka kita gampang sekali terpengaruh. Kita dengar situasi yang terjadi saat-saat ini, kita dengar goncangan-goncangan yang terjadi, belum lagi ketika ada keributan dalam rumah tangga, terus ada tawaran-tawaran dari orang-orang di sekeliling kita yang mengajak orang-orang yang tidak teguh imannya untuk lari dari keluarganya, lari banyak hal. Sehingga akhirnya kalau anak-anak Tuhan tidak kuat dalam firman, dengar baik, anak-anak Tuhan di akhir zaman yang tidak tertanam dalam firman akan mudah hidup meninggalkan Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat hari-hari akhir adalah masa yang sukar, saudara. Masa yang sukar ini bukan masa yang biasa-biasa. Engkau perlu berpaut penuh kepada Tuhan. Kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, saya percaya ayat ini banyak yang tahu, dari kita banyak sudah mengerti. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kaki dan jalan itu bicara tentang ke arah mana kita melangkah, iya kan? Kaki adalah untuk kita melangkah, dan jalan adalah tempat di mana kita akan melewatinya atau kita akan lewati, itu jalan gitu. Jadi baik kaki kita maupun jalan kita itu perlu diterangi. Bayangkan kalau kita mati lampu dalam perjalanan, kita masuk dalam tempat yang gelap, kita nggak tahu, itu kita nggak bisa lihat sama sekali, saudara. Ya, dalam kegelapan itu kita nggak tahu apakah di depan itu ada selokan, ada parit, atau ada kendaraan yang mungkin sedang akan nyebrang juga nggak pakai lampu. Banyak hal bisa terjadi. Tetapi ketika kita dalam firman Tuhan, maka diterangi. Sama-sama bilang sama saya, jalan saya diterangi. Jadi kita tahu nih, oh ini jalan menuju kepada kemana nih. Kalau firman Tuhan itu menerangi, maka kita bisa tahu jalan ini menuju kepada kemuliaan Tuhan atau kejahatan manusia. Kita tahu. Sehingga akhirnya ketika kita diterangi, firman itu sebagai pelita bagi kaki kita, sebagai terang bagi jalan kita, kita gak salah melangkah. Makanya saya percaya betul orang yang tertanam dalam firman Tuhan, sekalipun dia hidupnya menyimpang, dia akan jalan, dia akan dilawat Tuhan, dia akan dipulihkan Tuhan, dia akan dijamah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang akan mengarahkan, Tuhan yang akan menuntun. Pelan tapi pasti. Ingat, firman Tuhan berkuasa. Setiap tulisan yang diilhamkan Allah berkuasa mengubahkan, memulihkan, menyatakan kesalahan. Ada kuasa untuk hal itu. Jadi saya ajak setiap kita umat Tuhan malam hari ini, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketahuilah yang kita butuhkan hari-hari adalah firman Allah, firman Allah, firman Allah. Dia menjaga hati kita agar tetap kudus di hadapan Tuhan. Dia menjaga pikiran kita untuk tetap tertuju kepada Tuhan. Dia menjaga jalan hidup kita agar tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, juga kepada kita hari ini dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih. Lihat,
Apa yang membersihkan murid-murid? Apa yang membersihkan saudara dan saya? Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman membuat kita bersih, saudara. Ada banyak orang sulit sekali berubah hidupnya karena nggak mau tertanam dalam firman. Engkau tidak akan pernah bisa merubah dirimu secara pribadi kalau engkau tidak pernah merenungkan firman. Nggak akan pernah. Namun ketika engkau membaca firman, engkau membaca Alkitab, sekalipun engkau tidak mengerti, baca terus, pelan tapi pasti, firman yang berkuasa itu akan merubah hidupmu. Ini yang dikatakan Yesus. Engkau akan dibersihkan, dan firman yang membersihkan hidup saudara dan saya akan membuat kita terkagum-kagum. Kok bisa ya Tuhan ubahkan karakter saya? Kok bisa ya Tuhan memampukan saya menghadapi suami? Kok bisa ya Tuhan berikan saya ketenangan di kala saya menghadapi kesusahan? Semua karena firman yang sudah saya renungkan. Makanya jangan pernah lewatkan satu hari pun tanpa engkau merenungkan firman Tuhan. Kita manusia hidup bukan dari roti saja, Yesus bilang. Makanan jasmani betul kita perlukan, tapi juga perlu kita makan makanan rohani supaya roh kita kuat, jiwa kita lempeng. Orang kalau rohnya gak kuat, jiwanya melenceng, saudara. Kejiwaannya gagal, ya kan? Kalut, takut, panik, kejiwaannya terganggu. Karena apa? Karena rohnya kurang makan. Saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo sama-sama kita harus renungkan firman Tuhan. Sama-sama kita harus setiap hari baca Alkitab. Buat itu sebagai suatu kedisiplinan buat kehidupan kita orang percaya. Don't skip your Bible. Ya, no Bible, no breakfast. Pikirkan itu, saudara. Sehingga setiap hari sebelum kita melakukan aktivitas, kita renungkan firman Tuhan. Sebelum kita beristirahat, kita pun merenungkan firman Tuhan. Sehingga pada akhir hidup kita semakin hari semakin diterangi, jalan kita semakin hari semakin berkenan, dan hidup kita semakin hari semakin bersih. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami diingatkan bahwa firman Tuhan perlu kami renungkan, karena firman-Mu menjaga hati kami, menjaga hidup kami, menjaga pikiran kami. Itu sebabnya Tuhan tolong kami untuk beri kami hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Beri kami hati dan lapar dan haus akan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat saudaraku, selamat malam dan Tuhan memberkati.